Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 227. Cincin ilahi di langit benar-benar mempesona saat mengelilingi pria kecil itu. Saat tenang, itu seperti bulan suci dengan satu sosok di tengahnya. Kemegahan murni tersebar, menciptakan pemandangan yang menguntungkan dan ilahi. Ketika itu kuat dan bersemangat, cincin surgawi itu seperti matahari yang ganas, dan sosok di tengahnya sangat menakutkan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Dia benar-benar memutuskan untuk menempuh jalan seperti itu. 10 lorong surgawi besar terhubung bersama, menyatu dan membentuk cincin ilahi. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Botak kedua segera ketakutan, bergumam, ini tidak hanya cukup untuk menakuti kekuatan kuno yang hebat, tetapi bahkan orang-orang archaik yang hebat itu mungkin akan terkejut. Bahkan Dewa Willow terkejut. 10 cabang pohon willow yang hijau dan subur mulai bergerak bebas tertiup angin. Bintik-bintik cahaya warna-warni mulai memenuhi udara, membuat tempat ini tampak seperti tanah suci para dewa. Adapun orang-orang desa batu, mereka telah terlihat terpana sejak lama. Ini terlalu gila. Pria kecil itu seperti dewa surgawi saat hak ilahi yang luar biasa mengelilinginya dengan aura yang menakjubkan. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah jalan yang diukir oleh si kecil sendirian, daunnya sendiri yang berevolusi menjadi langkah seperti itu. Tidak peduli siapa yang melihat ini, mereka semua akan terkejut. Hong! Tiba-tiba, cincin surgawi runtuh, dan 10 lorong surgawi besar mulai bubar. Mereka meringkuk dan menari-nari, naik dan turun di sekitar pria kecil itu. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia gagal? Semua orang tiba-tiba terkejut. Jika si kecil gagal di sini dan menderita konsekuensinya, tubuh dan jiwanya pasti akan padam tanpa keraguan. Itu benar-benar sesuatu yang harus ditakuti. Tidak, dia masih baik-baik saja. Burung merah besar berteriak. Bocah iblis itu berdiri, tampaknya agak bingung. Itu karena dia bisa merasakan ada segumpal cahaya di dalam tubuhnya yang saat ini sedang berkembang. Itu sangat mencengangkan, agak melebihi harapannya. Dengan suara weng, dia sekali lagi menyatukan 10 lorong surgawi yang besar, memungkinkan mereka untuk saling berhubungan. Cincin ilahi yang mempesona terbentuk, dan saat mengelilinginya, itu membuatnya tampak seperti dewa muda. Rambut hitamnya berhamburan ke bawah. Matanya cerah dan tubuhnya berkilauan. Bersama dengan cincin ilahi termasyhur yang luar biasa, tidak peduli siapa itu, mereka semua akan gemetar dan merasa seperti dewa turun. Bahkan para dewa hanya akan memiliki penampilan seperti ini. Selain itu, pancaran ini terbentuk dari lorong-lorong surgawi yang saling berhubungan, jadi jika tingkat kultivasi mereka serupa, maka mereka akan lebih rendah dari anak buas ini. Baldi kedua menghela nafas. Perasaan yang aneh. Pria kecil itu dengan hati-hati merasakannya. Setelah 10 lorong surgawi besar dihubungkan bersama, mereka bergegas ke arahnya. Kekuatan esensi ilahi memelihara tubuhnya, dan tulang makhluk tertingginya terasa hangat dan nyaman. Benjolan cahaya itu juga menjadi semakin kaya dan kuat. Helai demi helai energi esensi melonjak dan melonjak, memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya menyala, dan tulang makhluk tertinggi di dadanya sudah tenang setelah menyerap sebagian dari energi panik. Itu pergi ke pengasingan, sekali lagi menjadi tidak aktif. Namun, tubuhnya masih memancarkan cahaya. Akhirnya, 10 lorong surgawi besar bergemuruh dengan suara wong-long-long. Cincin surgawi itu membutakan, dan kemegahannya adalah air ringan saat membersihkan daging lelaki kecil itu,
memberi nutrisi pada tubuhnya. Ini adalah... Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Cahaya yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya tidak normal. Mengapa sepertinya cahaya yang menyilaukan itu menjadi semakin terang? Pada akhirnya, cahaya di dalam tubuhnya membentuk gumpalan pusat yang bersinar dengan kecemerlangan mutlak. 10 jalur surgawi sedang dipelihara, dan untaian energi keberuntungan terkonsentrasi pada satu titik. Apakah dagingnya menjadi jalur surgawi? Burung merah besar itu tercengang, merasakan perasaan yang sangat aneh. Pria kecil itu tampaknya telah berubah menjadi lorong surgawi sendiri, menjadi sangat cerah dan cemerlang. Esensi ilahinya tidak ada habisnya karena melonjak dalam gelombang. Bocah iblis itu terus-menerus bingung. Perasaan inilah yang membuatnya bingung. Energi di dalam tubuhnya tidak ada habisnya dan sangat aneh. Ini seharusnya disebabkan oleh cincin surgawi, membentuk lorong surgawi daging. Tidak mungkin, apakah ini nyata? Baldi kedua menjadi bodoh. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sulit untuk percaya. Si kecil berdiri di tengah semua itu, dan akhirnya mulai mengerti. Ini bukan bagian surgawi, tetapi mirip dengan satu. Energi esensi melonjak gelombang demi gelombang, tetapi itu berasal dari makanan 10 lorong surgawi. Namun, jika dia menunjukkan kekuatannya sekarang, itu pasti akan memiliki efek dari jalan surgawi. Itu benar-benar rumit dan misterius. Apakah ini jalan surgawi? Apa yang harus dia sebut ini? Bahkan Dewa Willow merasa agak terdiam, tapi masih ada rasa kekaguman yang besar. Ini adalah makanan yang dihasilkan bersama-sama oleh resonansi dari 10 lorong surgawi yang agung. Benjolan cahaya di dalam diri si kecil mulai berkembang dengan kekuatan yang meningkat seolah-olah itu adalah matahari. 10 lorong surgawi saling berhubungan, saling melepaskan esensi ilahi untuk membentuk gumpalan cahaya pusat ini. Hujan cahaya itu berkabut. Itu sangat damai dan menguntungkan, membuat tempat ini sangat suci seolah-olah itu adalah bagian dari tanah suci. Bagaimana kamu akan menggunakannya? Di kejauhan, tatapan Baldi kedua berapi-api saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah sudah jelas? 10 lorong surgawi yang agung masing-masing harus memelihara teknik yang berharga, dan di masa depan, jadi saya pasti harus menemukan kemampuan tertinggi di masa depan. Adapun yang ada di dalam tubuhku, itu secara alami akan digunakan untuk memerintahkan 10 lorong surgawi, karena itu akan memelihara teknik berhargaku yang unik dan tak tertandingi. Bocah iblis itu berkata dengan berisik. Burung merah besar dan botak kedua menjadi ketakutan. Setelah berpikir sebentar, mereka menyadari bahwa orang ini benar-benar mengejutkan. Kepala desa tua tahu bahwa anak ini tidak bercanda. Dia memiliki tulang makhluk tertinggi di dalam dirinya, dan jika itu dilahirkan kembali di masa depan, itu pasti akan menghasilkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Selain itu, setelah melalui nirwana, teknik berharga yang terkandung di dalamnya juga akan menjadi lebih tidak biasa. Mereka akan bertransformasi bersama dengan tubuhnya, menjadi sangat berbeda. Sulit membayangkan betapa kuatnya mereka nantinya. 10 lorong surgawi dengan teknik berharga di masing-masingnya. Sekarang setelah ada lingkaran cahaya di dalam tubuhku sendiri, maka teknik berhargaku sendiri memiliki tempat untuk berkembang. Bocah iblis itu sangat gembira. Dia sangat senang sehingga matanya yang besar menjadi seperti bulan sabit. Kali ini, dia menciptakan rute baru yang membuatnya menonjol dari orang lain. Tidak hanya penduduk desa yang terguncang, bahkan seekor burung tua seperti Secon Baldi menjadi tercengang. Dewa Willow bahkan menjadi tergerak, merasakan perasaan linglung. Benar, ini bahkan menarik perhatian Dewa Willow. Setelah berpikir dan dengan hati-hati menganalisis situasi ini,
Ia melepaskan dan menghela nafas dan berkata kepada si kecil, "Kamu benar." Baru-baru ini, Dewa Willow sering memuji si kecil, dan perasaan ini semuanya tulus. Bocah iblis itu cukup berbakat di bidang kultivasi, jauh melebihi para jenius biasa dan sering membawa kejutan. Si kecil terus-menerus membentuk cincin suci, dan kemudian memisahkan mereka dengan mudah. Tidak ada sedikit pun halangan, dan saat kemegahan ilahinya menyembur keluar, itu membuat orang berseru kagum. Jalan surgawi ini untuk membangkitkan Kunpeng, lorong surgawi ini sementara untuk Suani, ini, dia mulai menghitung dengan gembira. Senyumnya sangat murni. Apa yang membuat orang tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia mengesankan dan kuat sekarang seperti dewa tertinggi, namun saat ini, dia benar-benar tertawa seperti ini. Saat bertarung, dia memiliki kekuatan ilahi yang menakutkan, tetapi ketika dia tenang, dia seperti anak laki-laki di sebelah. Itu memberi orang rasa keakraban, karena si kecil pada dasarnya lugas dan sangat nyata. Baiklah, pembaptisanmu selesai. Dewa Willow berkata. Kabut menyebar, dan cabang-cabang hijau dan subur itu mundur. Cahaya warna-warni mulai surut, memungkinkan tempat ini kembali normal, tidak lagi dikelilingi oleh energi esensi yang padat. Aku berhasil begitu saja. Si kecil menggaruk kepalanya. Meskipun proses ini sangat berbahaya dan tubuhnya hampir terbelah, tampaknya hampir dimusnahkan, dia akhirnya bisa bertahan. Bocah iblis itu tampak sedikit pusing saat dia merenungkan segalanya. Dia benar-benar penuh kebahagiaan, dan pada akhirnya, dia memiliki senyum yang agak konyol di wajahnya. Penduduk desa terbangun dari pingsan mereka, dan sekelompok anak-anak bergegas mendekat. Mereka penuh kegembiraan, dan mereka semua berteriak dengan keras. Mereka menjatuhkan diri, mengubur si kecil di bawah mereka. Kalian menghancurkanku sampai mati. Pria kecil itu berteriak. Ya benar. Bahkan gunung tidak bisa menghancurkanmu sampai mati. Tepat. Kakek kepala berkata bahwa jika kami tidak menurunkanmu sekarang, kami akan menyesalinya di masa depan, dan kami setuju. Ketika Anda menjadi dewa di masa depan dan kami menjadi tua, kami dapat memberitahu anak-anak kami bahwa kami bahkan menindas dewa sebelumnya. Bukankah ini bagus untuk dibanggakan? Haha, taklukkan dia. Sekelompok anak-anak melemparkan diri mereka dan mulai bergulat dan berguling-guling di tanah bersamanya. Itu seperti ketika mereka masih kecil, rekan-rekan ini sangat akrab, dan perasaan mereka satu sama lain sangat dalam. Kasih sayang dan perasaan tulus semacam ini akan selamanya terukir di lubuk hati si kecil yang terdalam. Tidak peduli berapa tahun berlalu setelah ini, tidak peduli bagaimana dunia berubah setelah ini, dia tidak akan pernah lupa. Setelah berguling-guling, si kecil merangkak kembali. Pakaian di tubuhnya kusut dan kotor. Nak, kamu tidak kecil lagi, dan harus pergi dan menikah dengan seorang gemuk besar. Shi Fei Jiao berjalan mendekat dan membelai kepalanya dengan senyum berseri-seri. Ketika Shi Linhu memimpin ini, dia segera berjalan dan meraih tangan si kecil, berkata, bagaimana dengan Huniu keluarga kita? Apakah dia cukup gemuk? Apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Pria kecil itu melepaskan tangannya dan berlari ke tanah terlantar. Haha, kelompok orang semua mulai tertawa keras. Pria kecil di kejauhan menggelapkan wajahnya saat dia mencoba mengabaikan mereka. Sekelompok orang dewasa sedang mengobrol, dan mereka semua tampak sangat senang karena apa yang telah mereka diskusikan sebelumnya akan menjadi kenyataan. Dengan si kecil yang begitu menantang surga, maka sangat mungkin baginya untuk membawa kembali seorang pemuda binatang buas kuno untuk melindungi tempat ini. Anakku, jangan terlalu malu. Kami tidak memaksa Anda untuk menikahi seorang gadis dari desa ini. Apakah ada seseorang di luar yang Anda sukai? Cepat dan bawa satu kembali.
Kami semua menunggu untuk minum di pesta pernikahanmu. Ayah Ermeng berbicara. Si kecil di kejauhan tidak berani menjawab. Benar. Mungkinkah sudah ada beberapa orang gemuk di luar sana? Cepat dan bawa mereka semua kembali. Kami semua menunggu dengan antisipasi. Apakah kamu belum melihat saudara Dazruang? Bahkan ada seorang anak sekarang. Kami bisa merasa nyaman begitu Anda memiliki beberapa keturunan. Kelompok tetua juga mulai tertawa dengan suara hehe. Tidak ada satu hal pun yang tidak ingin mereka diskusikan. Di kejauhan, Ermeng, Pihou, dan yang lainnya semua menatap ke arahnya. Hanya si kecil yang benar-benar diam. Dia melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Haha, semua orang tertawa keras. Kamu bisa pergi ke alam dewa kekosongan sekarang. Anda mungkin menerima semacam hadiah. Tepat pada saat ini, Dewa Willow berbicara. Apa? Anak iblis dengan cepat kembali dan berlari menuju pintu masuk desa. Dia melihat ke arah Dewa Willow dan berkata, hadiah yang saya terima, apakah itu yang menjadi hutang alam Dewa Void kepada saya ketika saya menerobos ke bagian surgawi ke-10? Pikiran ini terus-menerus ada di benaknya, dan setelah kembali, dia menggumamkan hal itu kepada Dewa Willow beberapa kali tentang bagaimana alam dewa kekosongan masih berutang padanya. Hanya saja, Dewa Willow tidak pernah menjawab. Setelah berlalunya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hukum dan ketertiban Void God Realm tidak lagi sebesar sebelumnya. Jika ada seseorang yang mengintervensi, maka beberapa perubahan bisa saja terjadi. Dewa Willow berkata. Si kecil segera melebarkan matanya yang besar dan menjawab dengan heran, Dewa Willow, seharusnya bukan kamu, kan? Mungkinkah Dewa Willow yang campur tangan? Dia mulai menjadi agak curiga. Itu bukan aku. Ini adalah masalah dengan hukum dan ketertiban itu sendiri. Dewa Willow menggelengkan kepalanya dan berkata, alam dewa kekosongan memiliki roh, sesuatu yang diciptakan oleh para dewa di masa lalu. Tidak ada yang yakin apa yang tersisa darinya. Apakah akan ada bahaya jika aku pergi? Bocah iblis itu bertanya dengan heran. Tidak sepertinya. Itu hanya kecelakaan yang jarang terjadi. Dewa Willow tidak berbicara secara rinci. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Bocah iblis itu sangat terguncang saat dia berteriak. Dia senang dan bersemangat. Dengan suara hong, cabang Willow merobek langit dan membuka gerbang misterius. Petir muncul dan guntur meraung saat simbol menutupi langit. Hadiah saya datang. Setelah menghabiskan 3 bulan di sini, bocah iblis muncul sekali lagi di alam dewa kekosongan. Itu secara alami menanamkan badai besar. Ada banyak orang yang merasa hormat, dan juga banyak yang penasaran. Dengan penampilannya, kerumunan besar segera muncul. Orang-orang yang paling cemas dan penuh harapan adalah mereka yang berasal dari Gunung Ilahi Archai. Mereka telah menunggu si kecil selama ini, dan setelah menghilang selama 3 bulan sekaligus, itu membuat mereka tidak sabar. Mereka berharap dia akan mencapai alam transformasi roh lebih awal sehingga mereka dapat menemukan teknik 10 keturunan setan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.